Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas hadis Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu tentang pentingnya berwasiat mengenai hak-hak tetangga, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Nah, ini hadis yang sebelumnya, jamaah sekalian, dia adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, kepada kita semua, untuk memperhatikan tetangga dan menjaga hak-hak mereka. Olehnya itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab yang selanjutnya beliau membahas atau mengangkat bab hakul jar, ya, hak seorang tetangga. Apa saja hak-hak tetangga yang meskipun sebenarnya dalam pembahasan bab-bab yang selanjutnya ini semua tentu masuk dalam kategori hak tetangga. Ya, nanti akan ada bab yang selanjutnya, yabda'u bil jar. Hendaknya seorang muslim ketika ingin memuliakan saudaranya sesama muslim, maka hendaknya dia memulai dengan tetangganya dulu. Kemudian ada bab lagi, yahdi ila aqrabihim baban. Kemudian dia kalau memberikan hadiah, maka dia berikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Ya, ini semua bagian dari adab-adab kita dalam bertetangga dan termasuk bagian dari hak-hak tetangga. Kemudian ada pembahasan lagi nanti, al-adna fal-adna minal jiran. Yang paling terdekat dari tetangga-tetangga yang terdekat, merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan hak-hak tetangganya. Kemudian ada juga nanti bab la yashba'u duna jarihi. Seorang muslim itu seharusnya dia tidak kenyang seorang diri, melainkan dia hendaknya kenyang bersama tetangganya. Dan seterusnya, ya, ada banyak judul-judul bab di sini jamaah sekalian berkenaan dengan hak-hak tetangga. Namun di sini secara khusus diangkat oleh Imam Bukhari hakul jar, pembahasan tentang hak seorang tetangga, dan diangkat satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ahmad ibnu Humaidin qala, telah menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Ahmad bin Humaid. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Fudail, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'adin, dari Muhammad bin Sa'ad qala, yang mengatakan sami'tu Abu Dhabyah Al-Kala'i qala, saya mendengarkan Abu Dhabyah Al-Kala'i mengatakan sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswad yaqul radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendengarkan Miqdad bin Aswad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Nah, ini hadisnya jamaah sekalian. Al-Miqdad bin Aswad mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang perbuatan zina. Qalu, maka para sahabat mengatakan haramun, perbuatan zina itu hukumnya haram. Harramahullahu wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zina, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan perbuatan zina. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin, apabila ada seorang laki-laki yang berbuat zina dengan 10 orang perempuan, ya, dia berbuat zina dengan 10 orang perempuan, kata Nabi, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya,
min an yazniya bimra'ati jarihi, dibandingkan kalau dia berzina dengan istri tetangganya. Ya. Kemudian wasa'alahum anis sariqah, kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabat tentang perbuatan mencuri. Qalu, maka para sahabat menjawab, haramun, perbuatan mencuri itu hukumnya haram. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya mengharamkan perbuatan mencuri. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la an yasriqa min asyrati ahli abiyatin, kalau ada seseorang yang mencuri dari 10 rumah, 10 rumah dia bobol, ya, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya, min an yasriqa min baiti jarihi, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kalau dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini hadis yang sahih jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, dan secara umum tentu secara zahir hadis ini jamaah sekalian ini sudah langsung nampak bagaimana hak seorang tetangga kepada tetangganya sendiri, bahwa Rasulullah SAW ketika bertanya tentang dua dosa ini jamaah sekalian, maka Nabi SAW membandingkan antara perbuatan dosa yang sama jika dilakukan kepada orang lain dan apabila dilakukan kepada tetangga sendiri. Namun sebelumnya kita bahas beberapa buah faedah dari penjelasan para ulama kita berdasarkan hadis ini. Di sini diriwayatkan oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat tentang dosa perbuatan zina. Dan ini tentu saja masuk dalam kategori su'alu al-iqrar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau su'alul imtihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, terkadang ada beberapa tujuannya jemaah sekalian. Jadi pertanyaan Nabi SAW itu terkadang ketika beliau bertanya kepada para sahabat ada beberapa bentuk, ada beberapa jenisnya. Terkadang Nabi bertanya memang karena beliau tidak tahu. Nah, seperti hadis Nabi SAW ketika beliau lewat di sebuah kebun kurma, ada beberapa orang sahabat yang sedang mengawinkan pokok kurmanya atau pohon kurmanya. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu? Nah, ini pertanyaan Nabi SAW di sini jamaah sekalian, memang karena Nabi tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh para sahabat itu. Maka dijelaskan oleh para sahabat yang sedang berjalan bersama Nabi bahwa mereka melakukan itu untuk mengawinkan beberapa jenis pohon kurma supaya menghasilkan jenis pohon kurma yang unggul. Kalau kita bahasa pertanian itu apa namanya itu? Kawin silang ya istilahnya, dikawinkan itu jamaah sekalian. Jadi dikawinkan jenis yang bagus dengan jenis yang bagus lainnya supaya menghasilkan yang bibit unggul, ya ceritanya seperti itu. Maka pertanyaan Nabi yang seperti ini jamaah sekalian, apalagi dalam hadis yang sahih lainnya Nabi mengatakan antum adra bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan dunia maka kalian yang lebih tahu. Dalam kaitan hadis ini Nabi SAW ketika mendapatkan penjelasan bahwa para sahabat ternyata mau menyilangkan untuk mendapatkan jenis pohon kurma yang baru atau jenis bibit yang baru, Nabi memberikan komentar jamaah sekalian. Ini termasuk perkara duniawi tentu saja. Ini bukan masuk dalam kategori agama. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak menganggap atau saya merasa kayaknya apa yang mereka lakukan, sahabat lakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, itu pandangan Nabi SAW. Akhirnya ternyata para sahabat kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, atau Nabi SAW kemudian para sahabat kemudian tetap melakukan hal tersebut. Ketika Nabi SAW datang lagi jamaah sekalian, ternyata apa yang dianggap oleh Nabi SAW itu berbeda dengan hasilnya. Maka ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang anda sampaikan sebelumnya berbeda dengan apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan ijtihad saya dalam urusan duniawi. Adapun kalau saya berbicara tentang agama, maka ambillah dari saya.
Itu karena memang ada perbedaan. Kalau Nabi berbicara tentang urusan duniawi, maka beliau bisa benar dan beliau bisa salah. Tapi kalau beliau berbicara tentang urusan agama, maka beliau maksum. Tidak akan mungkin para nabi dan rasul, dan ini secara umum jamaah sekalian, nabi dan rasul mereka semuanya maksum dalam penyampaian risalah. Dalam tablighur risalah tidak mungkin para nabi dan rasul salah dan keliru dalam penyampaian. Adapun dalam persoalan ijtihad, maka ada beberapa ijtihad Nabi SAW karena memang tidak turun wahyu jamaah sekalian sampai dalam urusan, bukan hanya dalam urusan duniawi sebenarnya. Kalau masuk dalam pembahasan ijtihad jamaah sekalian, meskipun ini khilaf di antara ulama kita, apakah Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk berijtihad dalam urusan agama atau tidak diizinkan. Dalam beberapa contoh-contoh kasus hadis Nabi SAW ternyata disebutkan beliau berijtihad. Dan terkadang ijtihad Nabi SAW benar, namun terkadang juga keliru. Tapi kelirunya Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun langsung datang pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala ketika selesai peperangan Badar, maka Nabi SAW berhasil menawan 70 orang musyrik, orang-orang kafir. Nabi selama 3 hari 3 malam bertanya kepada para sahabat, kita mau apakan ini 70 orang ini? Ini kan urusan agama jamaah sekalian. Dan tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Mau diapakan ini 70 orang yang memerangi Nabi SAW dan para sahabat di peperangan Badar Kubra. Maka selama 3 hari itu juga Nabi meminta pendapat. 3 hari itu juga Abu Bakar yang berbicara. 2 orang, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat kita bebaskan saja mereka ini 70 orang ini. Kita bebaskan, tapi dengan syarat keluarga mereka, orang-orang Mekah, orang-orang musyrik yang mau dibebaskan keluarganya harus membayar apa? Fidyah, harus membayar tebusan. Ya. Jadi ibaratnya mereka ini dianggap sebagai tawanan. Dan ternyata selama 3 hari Nabi SAW bertanya, 3 hari itu juga Abu Bakar selalu menyampaikan pendapat yang sama. Dan selama 3 hari itu juga Nabi SAW bertanya, Umar bin Khattab selalu memberikan jawaban yang sama juga. Kata Umar bin Khattab, adapun kalau saya, maka semuanya harus dibunuh. Karena mereka jauh-jauh dari Mekah datang ke Madinah jamaah sekalian untuk memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan kalau mereka sudah melakukan seperti itu, maka tidak ada haknya mereka kecuali harus dibunuh semuanya. Karena tidak ada pandangan yang lain jamaah sekalian, akhirnya Nabi SAW mengambil pilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan Nabi bilang begini, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan," kalau seandainya Mut'im bin Adi itu masih hidup pada hari ini, kemudian dia minta kepada saya untuk membebaskan 70 orang ini, maka saya bebaskan semuanya. Siapa Mut'im bin Adi itu jamaah sekalian? Mut'im bin Adi itu orang kafir sebenarnya, orang musyrik. Cuman dia punya jasa kepada Nabi SAW, dan jasa itu yang terus diingat sama Nabi SAW. Kata Nabi, seandainya ini Mut'im, dia sudah meninggal pada tahun itu, pada saat itu dia meninggal sebagai orang kafir, orang musyrik. Cuma dia punya jasa kepada Nabi, yaitu ketika Nabi SAW balik dari Taif. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif selama kurang lebih 30 hari beliau berdakwah atau 20 hari, ternyata tidak ada satu orang pun yang menerima dakwah Nabi SAW di kota Taif. 5 jam perjalanan kalau kita naik bis ya, kurang lebih perjalanan berhari-hari. Kalau Nabi SAW berjalan jamaah sekalian berhari-hari. Kecuali satu orang saja, budak namanya Addas yang beriman kepada Nabi SAW dari penduduk kota Taif. Ketika Nabi SAW kembali masuk ke dalam kota Mekah, Nabi itu sudah menjadi DPO. Beliau sudah dikejar, beliau sudah cari-cari, mana ini Muhammad? Kenapa tidak kelihatan selama puluhan hari, selama 20-30 hari Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan. Maka dicari-cari jamaah sekalian, dan mereka sudah berniat untuk membunuh Nabi SAW. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW datang kembali ke kota Mekah? Sebelumnya tentu saja kita tahu bahwa datang malaikat penjaga gunung bersama Jibril alaihissalam dan menyampaikan, wahai Rasulullah, saya adalah penjaga gunung terbesar, yaitu Jabal Abi Qubais di Mekah. Seandainya Anda perintahkan saya angkat itu gunung Jabal Abi Qubais, gunung yang paling besar di Mekah. Seandainya Anda perintahkan kepada saya angkat gunung Jabal Abi Qubais dan saya timpakan kepada penduduk Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan,
Jangan lakukan yang seperti itu. Bahkan saya berharap mudah-mudahan Allah SWT mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Maka Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Nabi SAW sudah dicari oleh orang-orang Mekah, tapi ternyata yang melindungi Nabi SAW adalah siapa? Mut'im bin Adi. Nah, ini orang ini jamaah sekalian, orang kafir sebenarnya, orang musyrik. Tapi dia perintahkan kepada dua anaknya laki-laki, dan kedua anaknya juga adalah pendekar perang, ya, suka berperang, mirip seperti Khalid bin Walid. Mut'im katakan, wahai anak-anakku, keluarlah dengan baju perang kalian, dengan senjata kalian, dan lindungi Muhammad sampai dia datang ke rumah kita, karena sesungguhnya saya sudah jamin untuk Nabi Muhammad keselamatan dirinya, karena sekarang orang Makkah sudah mencari Muhammad. Maka dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Itulah makanya Nabi mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, meskipun dia kafir, dia musyrik jamaah sekalian, tapi dia minta kepada saya untuk bebaskan 70 orang ini, maka saya akan bebaskan. Nah, itu karena dia pernah melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman yang benar siapa jamaah sekalian? Ini kan ijtihadnya Nabi SAW. Beliau beristihad dalam masalah ini dan tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Nah, ternyata besok paginya, hari yang keempat, Umar bin Khattab datang ke masjid melihat Nabi dan Abu Bakar sedang menangis di masjid pagi-pagi. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis di pagi hari ini? Maka Nabi mengatakan, sungguhnya semalam telah turun firman dari Allah SWT membenarkan pendapatmu wahai Umar. Jadi Umar yang benar jamaah sekalian. Maka nalin Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi an yakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan-tawanan qabla an yuthkhina fil ardi, sebelum dia menguasai permukaan bumi ini. Jadi ini kan masih awal jemaah sekalian, masih awal, maka seharusnya tidak boleh mengambil harta duniawi. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah, karena kalian menginginkan harta duniawi, yaitu harta tebusan untuk 70 orang tersebut, padahal Allah menginginkan supaya Allah menegakkan agama. Allah menginginkan supaya kalian mendapatkan pahala akhirat. Harusnya begitu jemaah sekalian. Jadi yang benar sebenarnya adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pun juga ketika belum turun wahyu jamaah sekalian, beliau juga beristihad. Dan istihad Nabi SAW bisa benar dan bisa juga keliru. Tapi kalau sekalinya beliau keliru jamaah sekalian, maka langsung datang teguran kepada Nabi SAW. Dan para Nabi dan Rasul kan seperti itu semua. Nabi Adam AS, apa yang membuat Nabi Adam AS diutus ke permukaan bumi? Ya karena kan kesalahan. Kemudian Nabi Yunus ibnu Matta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena istihadnya yang keliru jamaah sekalian, meninggalkan dakwah dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam pun juga sama seperti itu. Akan tetapi Allah tidak membiarkan mereka untuk tetap berada dalam kesalahan tersebut, maka diluruskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian, kita kembali kepada inti masalah bahwa Nabi SAW terkadang beliau bertanya kepada para sahabat, dan pertanyaan Nabi SAW itu ada beberapa bentuk. Terkadang Nabi SAW bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui, namanya soal, bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Nah, makanya Nabi SAW bertanya seperti, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Nah, itu kan Nabi SAW bertanya jamaah sekalian untuk mengetahui apakah para sahabat sudah faham tidak dengan konsep orang yang bangkrut di sisi Allah SWT. Kemudian Nabi bertanya juga, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Nah, itu kan Nabi SAW bertanya juga. Jadi Nabi mau tahu ini para sahabat sudah faham tidak dengan konsep ghibah. Ya, ghibah itu bagaimana? Ghibah itu apa? Kemudian Nabi SAW bertanya kepada, beliau bertanya, banyak bertanya. Beliau bertanya kepada para sahabat senior, hadir di tengah-tengah para sahabat seniornya ada Abdullah bin Umar, seorang anak muda usia 13 tahun, 12 tahun. Nabi SAW bertanya, sesungguhnya ada satu buah pohon, yang pohon ini tidak pernah jatuh rantingnya atau daunnya. Dan sesungguhnya pohon yang tidak pernah jatuh daunnya ini adalah perumpamaan orang-orang beriman. Tahukah kalian apa pohon itu? Ini kan pertanyaan dari Nabi SAW untuk menguji apakah para sahabat faham dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, para sahabat mengatakan ada beberapa pohon di daerah pegunungan, pohon di daerah lembah-lembah dan sebagainya. Macam-macam dijawab oleh sahabat, tapi tidak ada yang benar. Sampai kemudian setelah selesai tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadithna mahiyya, sampaikan kepada kami pohon apa itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, innahan nakhlah, sungguhnya pohon yang tidak pernah jatuh dahannya atau daunnya itu adalah pohon
pohon kurma. Pohon kurma itu tidak pernah jamaah sekalian. Coba kalau kita lihat batangnya memang selebar ini batangnya. Makanya dia tidak pernah jatuh kecuali kalau dipotong, kalau ditebang. Dan itulah perumpamaan orang mukmin. Orang mukmin itu dimanapun mereka berada, dalam komunitas apapun mereka selalu memberikan manfaat. Seperti pohon kurma. Pohon kurma itu dari yang paling akar sampai yang paling atas sama seperti pohon kelapa dan pohon pisang. Pohon kelapa itu jamaah sekalian semuanya bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, semuanya sama yang pohon pisang. Cuma karena pisang tidak tumbuh di Jazirah Arab. Yang tumbuh adalah pohon kurma. Seandainya tumbuh pohon pisang, barangkali pohon pisang. Pohon pisang kan dimanfaatkan semuanya mas. Bahkan di kampung saya batang pohon pisang kan dijadikan sayur, ya kan? Ada orang yang rekang di sini. Orang yang rekang kan batang pisangnya, tapi bukan batang pisang yang luar, yang di dalam. Yang di dalam itu dijadikan sayur jamaah sekalian. Jadi dimakan juga, jantungnya dimakan, kemudian pisangnya apalagi, daunnya juga dan semuanya dimanfaatkan. Nah, apa kata Ibnu Umar ketika selesai majelis itu jamaah sekalian? Ibnu Umar mengatakan kepada bapaknya Umar bin Khattab, "Wahai bapakku, sebenarnya itu tadi jawaban pohon kurma sudah terbetik di dalam hatiku, cuma malu-malu kak sampaikan ki. Karena ada Abu Bakar, ada bapakku sendiri, ada Umar, ada sahabat senior, ada ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Saya merasa malu kalau jangan sampai saya jawab kemudian muncul sentilan-sentilan apa tuh kau tahu kan?" Kan biasa begitu jamaah sekalian, kalau sudah sepuh yang hadir di majelis kemudian bicara anak muda, benar sebenarnya jawabannya, tapi yang hadir ini adalah orang-orang sepuh semuanya. Maka biasa anak muda itu merasa malu. Untuk menjaga kewibawaan para senior, para sahabat Nabi SAW, maka Ibnu Umar menahan diri. Apa kata Umar bin Khattab? "Wahai anakku, kenapa kau tidak memberikan jawaban seperti itu? Seandainya kau berikan jawaban, saya merasa bangga di hadapan Nabi karena punya anak sepertimu, dan engkau mungkin bisa mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW." Kan bisa saja jemaah sekalian, Nabi tiba-tiba langsung doakan kepada Ibnu Umar, mudah-mudahan kau diberikan apa dan sebagainya, kan bisa saja. Nah, sama seperti Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Abul Munzir, "Wahai Ubay, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran?" Kata Ubay, "Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Ditanya lagi 2 kali, "Wahai Ubay, menurutmu apa ayat yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Quran?" Kata Ubay, "Allahu la ilaha illa ayat kursi." Apa kata Nabi SAW? "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokokkan ilmu di dalam hatimu." Itu kan doa jamaah sekalian, karena jawabannya benar. Yaitu yang diharapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi pertanyaan Nabi kepada para sahabat, ya terkadang begitu, Nabi bertanya untuk mengetes apakah para sahabat, kalau sudah betul jawabannya alhamdulillah maka didoakan oleh Nabi, tapi kalau masih salah maka akan diluruskan. Makanya dalam hadis itu al-muflis, ketika ditanya oleh Nabi, al-muflisu fina ya Rasulullah man laysa indahu man la dirham lahu wala mata. Jadi kata sahabat, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak kembali, tidak ada untungnya dari penjualan, barangnya habis, kan begitu ya. Kalau orang bangkrut itu jamaah sekalian, ada penjual barang, kemudian laku sudah barangnya tapi tidak kembali modal, itu kan namanya muflis, itu namanya bangkrut jamaah sekalian ya. Bahasa kita tidak kembali modal, barangnya habis tapi modalnya saja tidak kembali. Maka itu kan jawabannya salah di sisi Nabi, di sisi Allah SWT. Bukan yang seperti itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka dijelaskan oleh Nabi bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan pahala yang banyak, tapi dia banyak berbuat zalim dan seterusnya. Jadi ada beberapa macam bentuk pertanyaan-pertanyaan Nabi SAW. Kalau di dalam Al-Quran sendiri jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala juga biasa bertanya. Tapi pertanyaan Allah bukan berarti bahwa Allah tidak tahu. Beda dengan Nabi SAW. Dalam beberapa kondisi Nabi bertanya karena memang beliau tidak tahu memang. Seperti Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, mengapa orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Itu kan Nabi tidak tahu memang. Maka dijelaskan oleh para sahabat, karena mereka berpuasa tanggal 10 Muharram karena apa? Karena itu adalah hari raya mereka. Mereka merayakan selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa kita lebih berhak untuk berpuasa karena selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan seterusnya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat,
apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah dengan melakukan jual beli salaf. Jual beli salaf itu jual beli salam. Jadi dibeli dulu jamaah sekalian, tapi yang dibeli bukan barangnya, yang dibeli adalah sifat-sifatnya dengan harga yang sudah diberikan di depan, sedangkan barangnya nanti diserahkan pada waktu yang disepakati. Nah, itu namanya jual beli salam atau jual beli salaf. Itu Nabi bertanya itu, wahai para sahabatku, apa jual beli apa yang kalian lakukan ini? Maka dijelaskan para sahabat seperti ini, seperti ini. Kata Nabi SAW, boleh kalian jual beli seperti itu dengan syarat-syarat 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun di dalam Al-Quran, maka kalau Allah bertanya jamaah sekalian, maka pertanyaan itu namanya istifham ingkari. Itu biasanya untuk apa? Untuk mengingkari. Jadi ketika Allah bertanya jamaah sekalian, sebenarnya untuk mengingkari bahwa itu tidak sebagaimana yang difahami oleh manusia. Contoh dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas jemaah sekalian, tidak sama. Apakah Allah tidak tahu? Jelas Allah Maha tahu jemaah sekalian. Cuman Allah mau mengingkari ketika dia bertanya seperti itu dalam Al-Quran, maka Allah mau mengingkari bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu beberapa. Termasuk jemaah sekalian, dan ini juga yang diambil oleh para ulama kita. Jadi para ulama itu biasa memberikan pertanyaan kepada ulama yang lain untuk mengetes, untuk menguji kekuatan hafalan. Imam Bukhari ketika sudah mulai naik namanya, sudah mulai viral jamaah sekalian, Imam Bukhari, padahal usia masih sangat belia, maka ketika beliau datang ke Baghdad itu tempatnya para ulama hadis, ulama besar, ulama fikih itu di Baghdad. Maka berkumpullah para ulama jamaah sekalian sebanyak 10 orang untuk mengetes kekuatan hafalannya Imam Bukhari. Ini menjadi sunnah sebenarnya, menjadi sunnah apabila seseorang itu ingin diketahui kadar keilmuannya, hafalannya, maka dites oleh para ulama senior. Maka dibuatkan panggung jamaah sekalian dalam hadis atau dalam athar yang sahih ini, kisah dan cerita dari Imam Bukhari rahimahullah taala, dibuatkan panggung, kemudian dihadirkan seluruh penduduk Baghdad, orang-orang awam termasuk para ulamanya juga. Tapi yang mengetes ini 10 orang juri. 10 orang juri ini sudah sepakat, kita akan mengetes Bukhari, Muhammad namanya kan, Muhammad bin Ismail. Kita akan tes ini Muhammad, kekuatan hafalannya kira-kira sampai bagaimana kira-kira kekuatan hafalannya, apakah dia memang seorang hafid atau bagaimana. Maka diambil setiap satu orang itu memberikan 10 hadis. Jadi kalau 10 kali 10 sama dengan berapa? 100 hadis. Beliau dites 100 hadis jamaah sekalian. Dia tidak tahu berapa hadis yang dihafal sama Imam Bukhari. 300.000. 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang lemah. Tapi bukan itu kekuatan hafalan Imam Bukhari sebenarnya. Nah, apa kekuatan hafalan Imam Bukhari jamaah sekalian? Kalau hadis-hadis yang sudah lama didengar oleh Imam Bukhari, ya memang sudah dikuasai oleh beliau. Tapi masalahnya jamaah sekalian, karena 100 hadis ini sudah dibolak-balik sanad dengan matannya. Jadi hadis yang pertama sanadnya harusnya untuk hadis yang ke-70. Matannya untuk hadis yang ini harusnya, dan seterusnya. Maka Imam Bukhari mengatakan ketika ditanya oleh alim yang pertama, haddatsani fulan an fulan an fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Maka Imam Bukhari setiap muncul pertanyaan itu beliau mengatakan saya tidak tahu. Kemudian ulama yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-10. Setelah selesai 100 pertanyaan jamaah sekalian, Imam Bukhari langsung mengatakan, adapun yang pertama tadi Anda menyampaikan seperti ini sanadnya dan matannya. Adapun sanadnya, maka ini sanadnya lebih sesuai, itu seperti sanadnya untuk hadis yang kesekian. Dikembalikan semua itu. Jadi kan sudah dibolak-balik ini sanad dan matanya jamaah sekalian, tapi Imam Bukhari bisa hafal itu 100 hadis tersebut meskipun cuma satu kali dengar saja. Jadi 100 hadis sanad dan matanya dibolak-balik, satu kali dengar Imam Bukhari langsung dihafal pada saat itu. Nah, itu kehebatannya. Jadi orang-orang awam jamaah sekalian mungkin mereka mengatakan ini viral, tapi tidak ada, karena dia tidak tahu. Terus ditanya 1 hadis 2 hadis tidak tahu, itu terus jawabannya. Ternyata jamaah sekalian, semua 10 imam ini, 10 ulama ini sudah langsung tahu bahwa ini bukan orang sembarang ini. Karena memang dia tidak tahu jamaah sekalian, hadisnya memang sudah dibolak-balik memang. Makanya kalau Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu, karena memang tidak ada hadis yang seperti itu. Makanya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu.
Nah, itu menjadi sunnah jamaah, menjadi sunnatullah pertanyaan yang seperti. Tapi jangan juga suka bertanya sama ustaz untuk menjebak. Biasa ada yang begitu kan? Dia tahu jawabannya tapi mau tes ustaz. Biasa ada yang begitu juga jamaah sekalian. Jamaah untuk mengungkap siapa. Tapi kalau untuk memang kalau dia adalah seorang pembohong, pendusta, jamaah sekalian, mengungkap kedustaan orang tersebut, itu justru dituntut dalam syariat. Saya ingat jamaah sekalian ada kisah namanya namanya Syekh Khunfushar. Siapa namanya? Syekh Khunfushar. Sudah pernah dengar ceritanya jamaah sekalian? Ini cerita nyata jamaah sekalian. Jadi ada seorang alim, ketika ditanya jamaah sekalian, pasti apapun yang ditanyakan, ilmu agama, ilmu umum, ilmu pokoknya semua yang ditanyakan kepada dia pasti dia jawab. Anehnya jamaah sekalian, dia bisa datangkan syair-syair yang mendukung jawabannya itu. Makanya murid-muridnya mau tanya masalah kedokteran, dia jawab, pokoknya dia jawab semua pertanyaan. Anehnya karena jawabannya itu selalu ada syair-syairnya jamaah sekalian. Dan seseorang kalau dia menjawab dan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, itu biasa sebenarnya di masa dahulu ya. Tapi kalau dia datang dengan syair-syair Arab jahiliyah jamaah sekalian, wah itu luar biasa itu. Makanya ada salah seorang muridnya, dia mau jebak ini. Saya khawatir jangan sampai ini pendusta. Akhirnya dia kumpulkan beberapa orang temannya, bagaimana kalau kita jebak guru kita ini, kalau memang dia seorang alim, maka dia akan akan nampak kealimannya. Tapi kalau dia seorang pendusta akan kelihatan juga. Bagaimana caranya? Kau berikan masing-masing satu huruf hijaiyah. Ada yang memberikan kha, ada yang alif, ada yang shin, ada ro dan seterusnya. Dikumpulkan jamaah sekalian. Ini si mahasiswa ini dia bilang, kita akan tanyakan dari kumpulan huruf-huruf ini, kita tanyakan khunfushar. Apa itu khunfushar? Khunfushar itu kita cari kamus Arab jamaah sekalian yang paling tebal, yang paling tipis, tidak ada namanya khunfushar. Karena itu adalah gabungan huruf-huruf yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Maka ketika datang majelis ditanyakan, "Wahai fadilatas syekh, hadithna an khunfushar." Sampaikan kepada kami apa itu khunfushar. Apa jawaban syekhnya jamaah sekalian? Al-khunfushar nabat, dia adalah tumbuhan berwarna hijau yang tumbuh di daerah pedalaman negeri Yaman. Kalau kau mau buktinya, maka sesungguhnya seorang penyair Arab telah mengatakan syairnya, datang syairnya, kemudian disebutkan di dalamnya khunfushar. Jelas ya? Akhirnya murid-muridnya langsung bilang, sudah berhenti saja dari pengajaran Anda, karena kami sudah tahu bahwa Anda adalah seorang pendusta. Khunfushar itu kami yang buat, tidak ada di dalam alam semesta ini yang namanya khunfushar. Ternyata dia pendusta jamaah sekalian. Cuman karena kefasihan bahasanya luar biasa, apapun yang ditanyakan kepada dia bisa buatkan syair-syair, dan syair-syair itu datang dengan bahasa yang sangat indah. Makanya dianggap sebagai seorang alim yang luar biasa. Di sini jamaah sekalian, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu, atau Nabi SAW bertanya tentang dosa zina. Dan dosa zina jamaah sekalian semuanya tahu. Namanya perbuatan dosa zina adalah dosa besar. Makanya para sahabat mengatakan qalu haram. Dosa zina itu adalah dosa yang diharamkan oleh Allah. Dia adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Haramahullahu wa rasul. Allah dan Rasulnya yang mengharamkan perbuatan zina. Apakah sampai di sini jamaah sekalian? Ini jawabannya para sahabat sudah benar. Nah, di sini ada faedah bahwa yang mengharamkan perbuatan, yang menghalalkan dan yang mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban para sahabat haramahullahu wa rasul. Allah dan Rasulnya yang mengharamkan dosa perbuatan zina. Nah, hadis ini juga jamaah sekalian mirip seperti hadisnya Ibnu Mas'ud. Mirip seperti hadis Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu dosa yang ayyudzunubi a'dham?" Dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah dosa apa? Maka Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi SAW mengatakan dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan sekutu untuk Allah, menyembah kepada selain Allah, padahal yang menciptakan engkau adalah siapa? Adalah Allah SWT. Kemudian Ibnu Mas'ud lagi bertanya, jadi dosa yang paling besar jamaah sekalian adalah dosa syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian dosa apa lagi ya Rasul? Yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau bunuh anakmu karena kau khawatir dia makan bersamamu. Nah, itu sesuai dengan firman Allah SWT, wala taqtul auladakum khasyata
khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian sendiri karena kalian takut kemiskinan. Nah, dalam hadis ini diceritakan di antara ketakutan itu jamaah sekalian, kalau kita makan satu meja dengan anak kita. Nah, jadi takut miskin karena anak kita makan, padahal sebenarnya siapa yang beri rezeki jamaah sekalian? Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bapak, bukan kita yang beri rezeki jamaah sekalian. Kita ini cuman perantara saja. Kita ini adalah wasilah saja. Adapun anak-anak kita, maka yang memberi rezeki kepada mereka dan termasuk kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kan saya yang beri rezeki anak saya. Nah, ini cuma jalan saja, wasilah saya jamaah sekalian. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi dosa yang paling besar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "Antuzaniya halilata jarika." Ini seperti hadis ini. Ternyata salah satu di antara dosa besar itu jamaah sekalian, dosa yang ketiga menurut hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud adalah engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu sendiri. Waliyadzubillah. Nah, itulah makanya Nabi mengatakan kalau kalian tidak percaya maka bacalah firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Nah, ini tiga kan disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu siapa mereka itu jamaah sekalian? Itu kan banyak disebutkan di akhir surat Al-Furqan. Ciri-cirinya banyak. Di antaranya jamaah sekalian, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, maka mereka hanya akan mengatakan qalu salama. Cuma perkataan yang baik-baik saja jamaah sekalian. Karena ini yang dihadapi adalah orang-orang bodoh. Kalau orang-orang bodoh berteriak, kita juga berteriak, berarti sama-sama dong pala, berarti sama-sama bodoh jamaah sekalian. Oleh karenanya itu diantara cirinya. Termasuk diantara ciri ibadur rahman adalah yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh nyawa dengan jalan yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah wala yaznun, tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, itu sesuai jamaah sekalian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dalam lanjutan hadisnya Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban para sahabat, oh ternyata jawabannya sudah benar, bahwa dosa perbuatan zina itu adalah dosa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka Nabi jelaskan jamaah sekalian, ini tambahan maklumat, tambahan ilmu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, la an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswa. Kalau ada orang berzina dengan 10 perempuan, itu jauh lebih ringan ya. Coba lihat bagaimana pilihan diksi atau pilihan katanya Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan itu jauh lebih baik, karena namanya dosa perbuatan zina, namanya keburukan jamaah sekalian. Nah, jadi Nabi mengatakan dosa orang yang berbuat zina dengan 10 perempuan itu jauh lebih ringan dosanya, lebih ringan, bukan jauh lebih baik. Karena kalau dibilang jauh lebih baik berarti dosa zina itu baik. Jadi pilihan diksi ini juga harus diperhatikan. Maka Nabi mengatakan itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dengan kalau dia berbuat zina dengan istri tetangganya. Nah, ini menjelaskan jamaah sekalian bahwa tetangga itu memiliki hak atas kita. Apa haknya tetangga jamaah sekalian? Menjaga kehormatan mereka. Makanya kalau hak tetangga kita adalah menjaga kehormatannya, maka ada yang berbuat zina dengan istri tetangganya, itu berarti dia tidak menjaga hak tetangganya. Dan kata ulama kita jamaah sekalian, bukan hanya istrinya saja, dia punya anak perempuan atau anak laki-laki. Siapa tahu ada yang belok-belok sedikit jamaah sekalian, harusnya laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dan laki-laki, kan biasa begitu. Waliyadzubillah. Dan betapa banyak hari ini jamaah sekalian anak-anak kita atau anak-anak keluarga kaum muslimin yang masih kecil-kecil akhirnya menjadi korban apa? Korban sodomi, waliyadzubillah. Nah, dan itu kan sudah terbukti. Wallahu alam jamaah sekalian, ini kan ada masjid hijau di sini dekat ya. Nah, sudah dengar masjid yang hijau di sini jamaah sekalian. Ada anak mengaji kasihan laki-laki korban sodomi. Ini masjid yang dekat ini. Masjid apa namanya itu? Yang hijau, yang di Masjid Bagus Salam ya. Itu kan sempat masuk itu berita jamaah sekalian. Jadi anak kecil kasih anak TKTPA. Waliyadzubillah. Jadi korban apa? Korban sodomi. Korban sodomi sama anak remaja kalau saya tidak salah. Anak remaja masjid situ juga. Waliyadzubillah. Itu kan baru-baru tahun lalu kalau saya tidak salah.
Nah, makanya harus dijaga jamaah sekalian, anak-anak kita, bukan hanya perempuan, laki-laki juga harus dijaga dan seterusnya. Karena sekarang ini semakin ke belakang, semakin dekat hari kiamat, semakin tidak jelas. Ada yang ditanya itu kemarin, saya tidak sebutkan nama kampusnya, ditanya sama pembida jamaah sekalian, di KTP-mu apa jenis kelaminmu? Laki-laki. Terus kau apa jenis kelaminmu? Tidak tahu. Dia jadi tidak tahu. Nah, ini namanya jamaah sekalian namanya non binari. Tahu non binari ya? Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang di tengah-tengah namanya apa? Bencong. Ah, ini dia tidak tahu ini jenis kelaminnya apa. Kalau dia bencong jamaah sekalian berarti dia laki-laki mirip-mirip seperti perempuan. Kalau dia perempuan, apa bahasanya kita itu? Balaki. Ya, jadi mirip kayak laki-laki. Itu jamaah sekalian berarti dia masih menentukan apa jenis kelaminnya. Ada namanya sekarang non binary. Apa itu non binary? Dia tidak tahu saya laki-laki atau perempuan. Pas ditanya, kau laki-laki atau perempuan? Bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Apa cipale? Alien. Ada sekarang itu jamaah sekalian. Waliyadzubillah. Dia tidak bisa menentukan apa jenis kelaminnya. Dia pusing jamaah sekalian. Biasa kan bencong itu, saya ini perempuan tapi lahir di tubuh laki-laki. Kan biasa begitu. Jawabannya. Ada juga jamaah sekalian, saya ini laki-laki tapi lahir di tubuh perempuan, balaki itu. Tapi ini dia tidak tahu, saya ini laki-laki, bukan. Saya perempuan, bukan juga perempuan. Nah, itu namanya non-binary. Waliyadzubillah. Ada sekarang yang seperti itu. Nah, termasuk jamaah sekalian kalau dia punya ibu, kan ada yang begitu juga. Jadi berzina dengan ibu tetangga, waliyadzubillah. Berzina dengan anaknya, berzina dengan tantenya, berzina dengan semua berbuat zina, mengotori atau menodai kehormatan tetangga jamaah sekalian, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Kata Nabi SAW, ada orang yang berzina dengan 10 wanita itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dengan kalau dia berzina dengan istri tetangga. Nah, sama juga jamaah sekalian mencuri itu dosa besar jamaah sekalian. Tapi kalau ada mencuri yang seharusnya tetangga itu apa? Menjaga harta tetangganya jamaah sekalian. Kita harusnya dituntut menjaga harta tetangga kita. Kita lihat ada pencuri masuk, kita yang tegur, bukan kita yang pergi mencuri. Kan begitu. Nah, ini kata para ulama kita jamaah sekalian, kenapa orang yang mencuri harta tetangganya lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan mencuri harta orang yang lain selain tetangga kita? Karena harusnya tetangga itu jamaah sekalian, dia orang yang paling tahu di mana perabotan rumah dan sebagainya. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi saya waktu masih kecil-kecil di Sungai Sadang Baru, kan saya tinggal jamaah sekalian, rumah orang tua, ada pencuri masuk, diambil televisi dan apa macam-macam sudah diambil. Setelah ditelusuri jamaah sekalian, ternyata ini komplotan pencuri, ternyata anak-anak tetangga sebelah sebenarnya, anak-anak lorong sebelah. Dia tidak tahu bahwa ini rumahnya kakak saya, namanya Lukman. Itu kakak saya, terkenal juga di situ jamaah sekalian. Jadi kalau ada apa-apa, sebut saja nama Lukman, itu kakak saya, mereka kenal semuanya anak-anak lorong. Akhirnya kakak saya datang ke sana jamaah sekalian dan mengatakan, ada kita lihat televisi begini. Televisi itu lihat televisiku. Itu anak muda ya yang ambil gitu tadi malam, kasih kembali cepat. Itu karena saling mengetahui jamaah sekalian. Akhirnya dikembalikan. Nah, ini maksud saya bahwa tetangga itu dialah orang-orang yang paling mengetahui di mana letak perabotan dan sebagainya, termasuk harta milik saudaranya sesama tetangganya. Maka kalau dia orang yang paling mengetahui tentang letak keberadaan kekayaan tetangganya, harusnya dialah orang yang paling menjaga itu. Bukan justru dimanfaatkan. Di sini kata sandinya bagi sekian dan seterusnya. Itu akhirnya dimanfaatkan, dibobol. Waliyadzubillah. Saya dengarkan kisah jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ini saking percayanya dengan tetangganya. Ini tetangganya jamaah sekalian. Kebetulan ini al-akh ini dia punya kerja, harus tinggalkan Sulawesi selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Apa yang terjadi? Dia minta kepada tetangganya jamaah sekalian, karena satu jamaah bersampingan rumah, satu jamaah di masjid yang sama. Pokoknya sudah, istilahnya anak muda sekarang sudah bestie, sudah teman baik, sudah saudara sejamaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minta titip kepada tetangganya ini, sama temannya. Dia bilang, kalau bisa kita lihat-lihat rumahku nih, karena muka pergi ini selama 3 atau 4 bulan untuk pekerjaan. Kata tetangganya, ini insya Allah.
Ini sama-sama muslim, sama-sama mukmin jamaah sekalian. Cuman maksudnya kalau seandainya istri lagi butuh apa galon dan sebagainya, itu kan susah juga jamaah sekalian. Maka butuh tenaga tetangga. Ternyata justru jamaah sekalian kondisi itu dimanfaatkan sama yang katanya tetangga ini, dimanfaatkan. Perbuatan zina terjadi. Waliyadzubillah. Karena apa? Memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian harus diperhatikan yang seperti ini. Kemudian jamaah sekalian, melalui hadis ini juga kita menjadi faham bahwa ternyata dosa itu bisa berbeda besar dosanya, atau kemaksiatan itu bisa berbeda besar dosanya, itu sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan. Jamaah sekalian, kalau ada anak muda yang berbuat zina dibandingkan dengan orang tua yang berbuat zina, kira-kira yang mana lebih besar dosanya? Sama-sama dosa zina jamaah sekalian, tapi ada ini yang sudah 70 tahun dan ada anak muda 15 tahun, sama-sama berbuat dosa. Kira-kira yang mana lebih besar dosanya? Yang orang tua yang sudah bau tanah, waliyadzubillah, 70 tahun. Harusnya sudah di masjid terus jamaah sekalian, tapi pergi ke tempat pelacuran, waliyadzubillah. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa perbuatan kemaksiatan itu dengan kondisi yang berbeda itu dosanya bisa meskipun semuanya dosanya satu. Kan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi kalau ada yang berbuat baik pahalanya 10, ada yang berbuat jahat maka dosanya satu. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, dosanya emang satu tapi besar sekali. Jelas ya? Cuma satu dosanya jemaah sekalian. Sama orang berbuat maksiat di masjid dengan berbuat maksiat di pasar. Yang mana lebih besar dosanya? Di dalam masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia. Di pasar memang jemaah sekalian tempat maksiat orang, tempatnya orang berbohong, tempatnya sumpah palsu dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bermaksiat di masjid karena tempatnya, dosa bisa berbeda. Orang berbuat dosa jamaah sekalian di luar bulan haram dan di dalam bulan haram itu beda dosanya. Orang berbuat dosa kepada tetangga dan kepada non tetangga itu juga berbeda. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Oleh karenanya ini mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semuanya dari perbuatan dosa kepada sesama tetangga kita sendiri, karena tetangga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Kalau seandainya kita keliru jamaah sekalian, waliyadzubillah, tetangga itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Tetangga orang yang dekat dengan kita justru dialah yang akan menarik kaki kita masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Jamaah dirahmati Allah SWT, ini barangkali pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.